Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang instalasi sistem operasi Linux Debian dengan menggunakan aplikasi VMware. Yang perlu kita persiapkan yang pertama adalah virtual mesinnya, kemudian nanti adalah file ISO-nya, file ISO. File ISO ini yang kita pergunakan untuk menginstal sistem operasinya. Di sini ada file ISO 8.5.0. Ada 3 keping DVD 1, 2, dan 3. Ini solusi ketika kita menggunakan virtual tanpa menggunakan CD-ROM. Jadi kita menggunakan CD-ROM virtual juga nantinya. Yang pertama, kita persiapkan file ISO-nya terlebih dahulu, kemudian kita install aplikasi VMware. Ini yang sudah terinstall, saya contohkan. Nah, VMware ini adalah fungsinya untuk kita seolah-olah mempunyai komputer baru. Semisal ini yang sudah saya buat, ada 2 virtual. Yang pertama SMKN 2 Yogyakarta, yang kedua TKJ SMK YPT. Nah, di sini untuk TKJ SMK YPT menggunakan memori 512. Di sini pun bisa kita upgrade sesuai dengan keinginan kita dan kemampuan komputer kita. Di sini kita bisa tambahkan. Kemudian untuk hard disk juga bisa kita rubah, termasuk networknya kita bisa rubah, bisa menggunakan NAT atau host only adapter atau apa yang kita butuhkan, atau bridge atau host only atau custom, kita bisa pilih untuk networknya. Kemudian cara membuat virtual ini caranya sangat mudah. Yang pertama adalah file new virtual machine dengan next saja. Nah, di sini ini adalah file ISO yang pertama kita buat. Jadi nanti instalasinya dari file ISO yang mana kita arahkan, caranya menggunakan browse, kemudian kita arahkan ke penyimpanan kita di mana. Kemudian next. Nah, di sini adalah nama virtual mesin kita. Saya contohkan, misalkan di sini saya beri nama daring YPT. Saya buat di sini 20 GB. Bisa juga kurang, 10 GB pun sebenarnya sudah cukup ketika kita menginstal yang menggunakan CLI atau Command Line Interface. Jadi Linux ini nanti bisa 2 jenis, ada CLI dan GUI. GUI itu adalah Graphical User Interface. Next. Finish. Ya, sekarang kita sudah punya virtual mesin, yaitu daring YPT. Nah, di sini daring YPT ini tadi dimasukkan langsung ke file ISO-nya, jadi otomatis langsung masuk ke instalasi. Ini Linux Debian yang kita instalasi. Kemudian ini kita posisi, kalau misalkan kursor masih bisa bergerak-gerak seperti ini berarti kita masih di posisi komputer utama. Kita belum di komputer virtual kita. Caranya ketika kita masuk ke virtual kita, ini kita klik di gambar instalasinya. Nah, hilang. Ini saya pilih atas dan bawah di keyboard. Nah, ini kita sudah di posisi komputer yang virtual. Kemudian gimana caranya kita kembali ke komputer utama kita? Caranya adalah tekan Ctrl dan ALT. Nah, ini jadi muncul kursornya kembali. Jadi ketika nanti sudah masuk seperti ini
Ini tekan Ctrl dan Alt di keyboard. Nah, otomatis akan kembali ke komputer utama. Ya, kita mulai instalasinya. Ini kita mulai pilih install saja. Pilih install. Ini proses instalasi kita mulai. Yang pertama adalah ini pemilihan bahasa. Bahasa di sini agar mudah dipahami kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Kemudian lanjutkan instalasi dengan bahasa yang dipilih, ya. Kemudian di sini pilih lokasi. Lokasi kita ada di mana? Kita di Indonesia. Kemudian ini pilihan keyboard. Jadi keyboard di sini kita harus memilih Inggris Amerika. Karena ketika kita salah memilih, misalkan Arab, nanti keyboard kita dengan tulisan Arab, Cina dengan tulisan Cina. Standar keyboard di Indonesia menggunakan standar Inggris Amerika. Jadi kita gunakan Inggris Amerika saja. Ya, proses instalasi ini lumayan lama, membutuhkan waktu lumayan lama. Nanti kita harus mempersiapkan untuk perangkat kita, space hard disk kita, RAM-nya kita harus kita persiapkan jadi agar lebih optimal dalam proses instalasinya. Di Linux ini nanti kita ada minimal partisi, ada 2 partisi. Yang pertama adalah partisi root dan yang kedua adalah partisi swap. Ya, di nama host di sini bisa kita rubah. Debian ini kita bisa rubah dengan nama yang sesuai yang kita inginkan. Misalkan kita beri nama sama dengan kegiatan kita kali ini, yaitu daring TKJ. Lanjut. Maaf, tidak boleh menggunakan spasi. Jadi nama di sini karena nanti digunakan untuk nama ketika kita mau login nanti, host yang pertama kita masuk nanti, ini tidak boleh menggunakan spasi. Dari TKJ misalkan. Nama domain, saya contohkan domain kita menggunakan domain sekolahan kita, yaitu smkipt.sch.id, smkipt.sch.id. Lanjut. Kemudian ini adalah kata sandi root. Kata sandi root ini penting. Jadi nanti untuk pengaturan yang paling kita gunakan nanti kita menggunakan di root. Root ini adalah user utama di Linux. User utama atau super user di Linux. Root ini jangan sampai lupa ketika nanti sudah menginstal, jangan sampai lupa dengan passwordnya. Saya contohkan di sini, saya tuliskan ABC123 biar mudah dihafalkan. ABC123 verifikasi diulang passwordnya. Silakan Anda bisa menggunakan password apapun. Nah, di sini nama lengkap pengguna. Nama lengkap pengguna Anda bisa menggunakan nama Anda sendiri atau menggunakan nama-nama yang lain. Ini dipersilahkan. Saya contohkan menggunakan nama saya. Address. Lanjut. Kemudian kita masukkan sandinya. Saya contohkan sama saja ABC123. Diusahakan di sini pun harus ingat ABC123. Ini untuk zona waktu kita di WIB, waktu Indonesia Barat. Ya, ini untuk pemartisian di sini kita gunakan saja satu hard disk, karena ini kita di virtual ini kita hanya menggunakan satu sistem operasi, kita gunakan di satu hard disk.
Kemudian di sini ada partisi-partisinya, mau dipisah-pisah atau tetap di satu partisi, berkas dalam satu partisi. Ini untuk pemula dianjurkan untuk tetap di satu partisi. Kemudian pemilihan untuk partisi di sini adalah minimal penggunaan partisi. Penggunaan partisi yang pertama adalah partisi root, yang kedua adalah partisi swap. Root ini adalah partisi utama kita atau user utama kita. Kemudian swap ini adalah user untuk yang tambahan memori. Jadi kenapa Linux itu lebih cepat? Karena Linux mempunyai tambahan memori. Nah, di sini tambahan memorinya adalah 1 GB. 922,7 itu terhitung 1 GB. Jadi RAM di komputer kita, virtual kita adalah 512. Jadi swap itu minimal nilainya adalah 2 kali RAM. Jadi kinerja di Linux itu lebih cepat karena memorinya ditambah dengan swap itu jadi 3 kali lipat. Ya, kita selesaikan perubahan. Ini di sini kita pilih ya, tuliskan perubahan yang terjadi pada hard disk. Tuliskan ya, pilih ya. Dan ini proses instalasi, ini kita dalam tahap pemartisian. Ini lumayan agak panjang. Ya, sampai tahap ini adalah itu pengaturan paket. Jadi di Linux ini, Linux Debian 8.5.0, di sini ada 3 keping DVD. 3 keping DVD ini ada beberapa aplikasi yang ada di keping 1 dan keping 2, keping 3. Nah, di sini kita harus memasukkan dulu keping yang kedua dulu. Kita keluar dulu dari virtual mesin kita, kemudian kita masukkan ke CD yang kedua. Caranya di kanan bawah ada gambar keping DVD. Ini kita klik saja. Kemudian pilih setting. Dan pilih setting. Ya, di sini di use ISO image di sini kita pilih untuk yang ke DVD 2 kita ada di mana, kita pilih, diklik, kemudian open. Sebenarnya sini kalau di sini sudah saya masukkan semuanya. Ketika sini sudah di open, dia akan masuk di list. Jadi kita cukup memilihnya. Oke. Dan kita masuk ke virtual kita lagi dan pilih ya. Ini akan dibaca DVD 2. Ya, DVD 2 sudah dibaca. Kemudian kita masukkan DVD 3. Caranya sama, kita keluar dulu dari virtual mesin kita. Kita masuk ke komputer utama, kita rubah koneksinya ke CD 3 atau DVD 3. DVD 3, oke. Yes. Kemudian kita masuk ke virtual lagi dan kita pilih ya. Ya, sudah selesai masuk di DVD 3. Jangan lupa ini dikembalikan lagi ke DVD 1 karena kita belum selesai instalasinya. Kita kembalikan lagi ke DVD 1. Oke. Yes. Ya. Sudah dibaca semua, kemudian kita tidak. Jadi di keping 1, 2, dan 3 itu adalah file repository. File repository adalah
penyimpanan file aplikasi-aplikasi yang nantinya dibutuhkan dalam penginstalan di Linux. Ya, ini adalah proses akhir. Di sini prosesnya agak lumayan lama. Nanti akan saya potong agar durasi video kita tidak terlalu panjang. Ya, di sini kita berpartisipasi dalam survei, kita tidak saja. Kemudian di sini adalah pilihan instalasi kita. Pilihan instalasi kita nanti ini kita masukkan nanti ketika sudah diinstal. Seperti print. Maaf, di sini tadi ada GUI, ada teks. Ini tadi sudah ada GUI dan teks. Kedua-duanya saya pilih. Jadi nanti hasilnya ini adalah instalasi dalam bentuk grafik. Jadi nanti aplikasinya yang diinstalkan terlalu panjang. Jadi nanti ketika Anda menginstal tidak perlu menggunakan yang grafik, bisa juga menggunakan teks. Di paket yang diinstal lumayan banyak untuk yang grafik. Kalau yang teks, ini hasilnya contohnya seperti ini. Ini saya hidupkan dua-duanya sekarang. Dua-duanya saya hidupkan di virtual machine ini. Ya, ini hasil untuk yang sebelumnya, instalasi yang sebelumnya. Ini yang bentuk teks, jadi hanya hitam putih. Nanti kita bisa membedakan yang teks dan yang grafik. Cuman instalasinya lumayan panjang, lumayan banyak yang diinstal. Sangat berbeda ketika kita menginstal di yang teks, tidak sampai 1000-an. Ya, kita sampai di sini. Ini adalah tahap akhir dari penginstalasi kita. Di sini adalah pilihan group loader atau loader group. Loader group ini fungsinya ketika kita memilih sistem operasi mana yang mau kita masuki. Jadi di satu komputer kita bisa kita instalasikan beberapa sistem operasi. Di sini kita nanti memilih di group loader ini. Kita harus pasang group loadernya. Ya, instalasi telah selesai. Kita lanjutkan. Ya, inilah hasilnya. Ini yang namanya group loader. Group loader ini cara masuk kita ke grup ke sistem operasi kita. Ini saya contohkan untuk yang grafik. Jadi nanti kita bisa membedakan antara yang grafik dan yang teks. Tetap kita login. Ya. Kata sandi kita tadi apa? ABC 1 2 3. Ya, ini tampilan untuk sistem operasi kita, Linux kita. Sampai di sini sudah selesai untuk instalasinya. Jadi
Linux secara grafik. Ini adalah hasilnya secara grafik. Secara grafik. Kalau yang saya contohkan satunya adalah secara teks. Ya, secara teks nanti kita lihat. Ini cara grafiknya. Jadi semuanya interface-nya muncul. Ini agak lebih berat ketika menggunakan grafik. Jadi untuk server itu cenderung lebih menggunakan teks. Yang menggunakan teks, kita login menggunakan teks, kita login dengan user utama langsung, misalkan dengan root password kita tadi abc123. Ya, ini dalam bentuk teks hasilnya hanya seperti ini, hitam putih. Cuman untuk kecepatan dengan teks lebih cepat. Jadi untuk server itu cenderung lebih menggunakan yang teks. Tapi untuk keseharian, misalkan kita gunakan untuk keseharian, untuk mengetik, di sini kita gunakan yang grafik. Demikian tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk instalasi sistem operasi Linux dengan menggunakan VMware atau Virtual Machine Software. Nah, di sini jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat. Terima kasih yang sudah subscribe, dan terima kasih yang belum subscribe, silahkan diklik subscribe-nya, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.